as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Sydney Van Hooijdonk, striker top Serie A yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang sedang dalam proses naturalisasi dan menjadi sorotan adalah Sydney Van Hooijdonk, striker tajam yang saat ini bermain di Serie A, kasta tertinggi Liga Italia. Penyerang yang membela Bologna ini menjadi incaran serius PSSI, yang melihat potensi besar dalam dirinya untuk memperkuat lini serang skuad Garuda di laga-laga krusial mendatang. Sydney Van Hooijdonk, anak dari mantan striker legendaris Pierre Van Hooijdonk, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Pemain berusia 24 tahun ini telah memperlihatkan performa impresif di Serie A, dan kehadirannya di timnas Indonesia diproyeksikan bisa menjadi salah satu senjata utama Indonesia saat bersaing di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024. PSSI langsung bergerak cepat untuk mendekati Sydney Van Hooijdonk setelah mengetahui potensi keturunannya yang bisa membuatnya membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi sang striker kini sedang berlangsung, dan jika semua berjalan sesuai rencana, ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa Sydney Van Hooijdonk adalah pemain yang sangat potensial dan dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dengan statusnya sebagai striker tajam di Serie A. Sydney Van Hooijdonk adalah pemain berkualitas yang bisa memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia. Kami sedang mengupayakan proses naturalisasinya secepat mungkin, dan berharap dia bisa siap untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Kami percaya bahwa kehadirannya akan memperkuat lini serang Indonesia, ujar Yunus Nusi dalam konferensi pers. Van Hooijdonk sendiri telah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media lokal Italia, ia mengungkapkan rasa bangganya terhadap garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Indonesia adalah bagian dari identitas keluarga saya, dan bisa bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar. Saya ingin memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan membela negara tersebut, kata Van Hooijdonk. Sydney Van Hooijdonk bukan nama asing di dunia sepak bola Eropa. Sebagai putra dari Pierre Van Hooijdonk, yang pernah membela tim-tim besar Eropa seperti Feyenoord dan Nottingham Forest, Sydney tumbuh dengan warisan sepak bola yang kuat. Namun, ia berhasil menciptakan jalannya sendiri dengan mencetak gol-gol penting di liga-liga top Eropa. Setelah memulai karirnya di Belanda bersama NAC Breda, Sydney Van Hooijdonk kemudian hijrah ke Italia untuk memperkuat Bologna pada 2022. Di Serie A, Van Hooijdonk menunjukkan kemampuan mencetak gol yang mengesankan. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, 190 cm, dan kekuatan fisik yang solid, ia mampu berduel dengan bek-bek tangguh dan menyelesaikan peluang di depan gawang dengan klinis. Kecepatan dan ketajamannya dalam membaca permainan menjadikannya ancaman serius di kotak penalti lawan. Musim lalu, Van Hooijdonk mencetak 14 gol dalam 34 penampilannya bersama Bologna, angka yang menjadikannya salah satu penyerang yang paling produktif di Serie A. Kemampuannya untuk memanfaatkan peluang dari situasi bola mati maupun permainan terbuka membuatnya semakin diandalkan oleh pelatih Bologna. Selain itu, ia juga memiliki insting gol yang sangat baik dalam situasi serangan balik, sesuatu yang sangat cocok dengan strategi permainan cepat yang sering diterapkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Indonesia kini berada dalam posisi yang menantang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda kini bersiap menghadapi Bahrain dan Cina. Kedua tim ini dikenal memiliki gaya bermain yang berbeda, namun sama-sama tangguh dan memiliki ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk menghadapi kedua tim ini, pelatih Shin Tae-yong membutuhkan lini depan yang efektif dan mampu mencetak gol dalam situasi sulit. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan dapat memberikan solusi bagi kebutuhan tersebut. Sebagai seorang target man dengan kemampuan mengontrol bola yang baik, Van Hooijdonk bisa menjadi pusat serangan yang efektif, sekaligus mampu menarik perhatian bek lawan dan memberikan ruang bagi pemain sayap untuk menyerang.
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari pentingnya menambah kedalaman dan kualitas di lini depan, terutama setelah beberapa kali Timnas Indonesia kesulitan mencetak gol di laga-laga krusial. Dalam konferensi pers terbaru, Shin menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Sydney Van Hooijdonk bisa membawa dimensi baru dalam permainan menyerang Indonesia. Van Hooijdonk adalah striker dengan kemampuan yang sangat lengkap. Dia kuat dalam duel udara, punya penyelesaian yang baik, dan yang terpenting, dia memiliki pengalaman bermain di liga-liga besar Eropa. Dengan kualitas seperti ini, kami berharap dia bisa menjadi tambahan signifikan untuk tim kami, terutama menghadapi lawan-lawan seperti Bahrain dan Cina yang memiliki pertahanan yang solid, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga memuji kecepatan adaptasi Van Hooijdonk di Serie A, yang menunjukkan bahwa sang striker mampu beradaptasi dengan gaya permainan di liga yang kompetitif dan memiliki tempo tinggi. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi Timnas Indonesia yang membutuhkan pemain-pemain dengan mentalitas kuat dan pengalaman bermain di level tinggi. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Setelah sukses dengan beberapa pemain keturunan lainnya, PSSI terus mencari talenta-talenta diaspora Indonesia yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi Timnas Garuda. Selain Van Hooijdonk, beberapa pemain keturunan Indonesia Belanda lainnya seperti Pascal Struijk dan Mees Hilgers juga sedang dalam proses naturalisasi. Pemain-pemain ini diharapkan bisa memberikan kualitas tambahan bagi tim nasional, baik di lini pertahanan maupun serangan. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa naturalisasi bukan hanya langkah jangka pendek, tetapi bagian dari rencana jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kami ingin membangun tim nasional yang kompetitif, tidak hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Kami berharap dengan adanya pemain-pemain seperti Sydney Van Hooijdonk, kami bisa bersaing di level internasional dan mencapai prestasi yang lebih tinggi, ujar Yunus Nusi. Para penggemar juga percaya bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Van Hooijdonk akan meningkatkan kualitas permainan Indonesia secara keseluruhan. Dengan kombinasi antara pemain lokal berbakat dan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Sydney Van Hooijdonk akan menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ula Romeni segera naturalisasi, siap perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Ter-Haar Romeni, striker asal Belanda yang kini bermain untuk NEC Nijmegen, tengah menjalani proses naturalisasi yang diproyeksikan selesai sebelum pertandingan krusial Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni diharapkan bisa memperkuat lini serang Timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga penting di grup C putaran ketiga, terutama saat bersua dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda kini memandang laga selanjutnya dengan penuh optimisme. Dengan performa cemerlang di klubnya dan pengalaman di sepak bola Eropa, Romeni diyakini dapat menjadi salah satu solusi bagi kebutuhan Indonesia akan penyerang tajam yang mampu membawa dampak langsung di lapangan. PSSI pun menargetkan proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Belanda ini rampung tepat waktu sehingga ia bisa segera bergabung dan membela Garuda dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. PSSI dalam beberapa bulan terakhir terus bergerak cepat dalam proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang dianggap mampu memperkuat Timnas Indonesia. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Ula Ter-Haar Romeni, penyerang muda berbakat yang memiliki darah Indonesia dari salah satu kakeknya. Romeni, yang kini berusia 23 tahun, menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk menambah kekuatan di sektor penyerangan yang dinilai masih perlu peningkatan. Menurut Sekjen PSSI, Yunus Nusi, proses naturalisasi Romeni sudah berada di tahap final dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Kami bekerja keras untuk menyelesaikan semua dokumen yang dibutuhkan, dan kami berharap Ula Romeni bisa segera disahkan sebagai warga negara Indonesia sebelum pertandingan melawan Bahrain dan Cina.
Kami melihat potensi besar dalam dirinya untuk memperkuat lini depan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Yunus Nusi. Ula Romeni sendiri sudah lama menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Ia mengungkapkan rasa bangganya terhadap warisan budaya Indonesia dari keluarganya dan menyebut kesempatan bermain untuk Indonesia sebagai kehormatan besar. Saya sangat senang dan bangga mendapatkan kesempatan ini. Indonesia adalah bagian dari identitas keluarga saya, dan bisa membela tim nasional di panggung dunia adalah mimpi yang ingin saya wujudkan, kata Romeni dalam wawancara beberapa waktu lalu. Setelah sukses meraih hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini bersiap menghadapi dua laga berat lainnya di grup C. Pada 10 Oktober 2024, Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Bahrain. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan bertolak ke Tiongkok untuk menghadapi timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Bahrain dan Cina merupakan dua tim yang memiliki rekam jejak solid di sepak bola Asia, sehingga pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi pasukan Shin Tae-yong. Namun, dengan hasil positif di dua laga sebelumnya, mental pemain Indonesia sedang berada dalam kondisi yang baik. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa memberikan suntikan tenaga dan kreativitas di lini serang Indonesia yang selama ini sering mengandalkan skema serangan balik cepat. Bahrain dikenal memiliki pertahanan kokoh serta permainan fisik yang intens, sementara Cina memiliki gaya permainan yang cepat dan terorganisir. Oleh karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pemain seperti Romeni yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan kemampuan untuk menembus pertahanan lawan melalui permainan individu serta kerja sama tim yang solid. Pelatih Shin Tae-yong menyadari pentingnya menambah kedalaman skuad, terutama di lini depan, untuk menghadapi tantangan berat ini. Ula Romeni adalah tipe pemain yang kami butuhkan. Dia memiliki kecepatan, kemampuan mencetak gol, dan pengalaman bermain di liga yang kompetitif. Dengan adanya dia, kami berharap bisa meningkatkan intensitas serangan kami dan mencetak lebih banyak gol dalam pertandingan-pertandingan penting ini, jelas Shin Tae-yong. Ula Terha Romeni adalah salah satu talenta muda yang bersinar di Liga Belanda. Sebagai pemain yang serba bisa, ia mampu bermain di berbagai posisi di lini depan, baik sebagai penyerang tengah maupun sayap. Romeni terkenal karena kecepatannya, kemampuan dalam duel 1 lawan 1, serta insting gol yang tajam. Dengan kemampuan tersebut, ia diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini depan timnas Indonesia yang seringkali kesulitan mencetak gol di laga-laga penting. Romeni memulai karir profesionalnya bersama NEC Nijmegen di Eredivisie, liga sepak bola tertinggi di Belanda, dan sejak itu terus memperlihatkan perkembangan yang pesat. Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya untuk mencetak gol dari berbagai posisi menjadikannya salah satu pemain andalan di klubnya. Dalam beberapa musim terakhir, ia berhasil mencetak gol-gol penting yang membantu klubnya bersaing di papan tengah Eredivisie. Dengan latar belakangnya yang kuat di sepak bola Eropa, Romeni dipandang sebagai pemain yang bisa membawa pengalaman internasional dan kualitas tambahan untuk timnas Indonesia. Kecepatan, kelincahan, dan ketajamannya dalam menyelesaikan peluang membuatnya cocok dengan gaya permainan cepat yang diusung oleh Shin Tae-yong. Romeni juga diharapkan bisa menjadi mentor bagi para penyerang muda Indonesia, sekaligus memberikan persaingan sehat di lini depan. Dengan laga melawan Bahrain dan Cina yang semakin dekat, timnas Indonesia terus mempersiapkan diri secara intensif. Pelatih Shin Tae-yong bersama tim pelatih lainnya memfokuskan latihan pada penguatan lini pertahanan dan peningkatan skema serangan. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia, Indonesia berada dalam posisi yang cukup baik di grup C. Namun dua laga melawan Bahrain dan Cina ini akan menjadi penentu apakah Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Shin Tae-yong pun telah mempersiapkan strategi yang lebih agresif, dengan fokus pada memanfaatkan kecepatan para pemain sayap dan ketajaman lini depan. Dengan kehadiran Ula Romeni yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi penyerang, timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak opsi dalam hal skema serangan. Antusiasme dan harapan besar datang dari para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan kehadiran Ula Romeni di skuad Garuda. Sosial media dipenuhi dengan dukungan untuk pemain naturalisasi tersebut, yang diharapkan dapat segera bergabung dengan rekan-rekan setimnya dan memperkuat timnas Indonesia. Banyak penggemar yang percaya bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Romeni akan meningkatkan kualitas permainan Indonesia di level internasional. Yunus Nusi menegaskan bahwa naturalisasi pemain bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek,
tetapi juga bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Kami ingin Indonesia tidak hanya tampil di ajang-ajang besar seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga menjadi tim yang mampu bersaing dan berprestasi di level tersebut. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman internasional, kami berharap bisa mencapai tujuan tersebut, ujar Yunus. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Milian Manhoef segera naturalisasi, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Milian Manhoef, semakin mendekati tahap akhir. Pemain muda berbakat yang saat ini membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda tersebut diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda semakin optimis dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, dan kehadiran Manhoef akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Shin Tae-yong. Manhoef, yang merupakan pemain serba bisa di lini depan, dipandang sebagai salah satu talenta muda yang menjanjikan. Kemampuan bermainnya yang dinamis dan agresif sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk meningkatkan daya serang di pertandingan krusial mendatang, terutama ketika menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Proses naturalisasi Milian Manhoef telah dimulai sejak beberapa bulan lalu, dan kini sudah memasuki tahap final. PSSI bersama dengan pemerintah dan Komisi X DPR RI terus berupaya mempercepat proses ini agar Manhoef bisa segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Manhoef akan resmi disahkan sebelum akhir September 2024, memberikan cukup waktu bagi PSSI untuk mendaftarkannya sebagai pemain resmi timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, memberikan pernyataan optimis terkait kelancaran proses naturalisasi ini. Proses naturalisasi Milian Manhoef berjalan dengan baik, dan kami berupaya untuk mempercepat agar semua selesai sebelum pertandingan besar melawan Bahrain dan Cina. Kami menyadari pentingnya kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Manhoef untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap Huda. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, juga menyatakan keyakinannya bahwa Manhoef bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kami sedang menunggu pengesahan akhir dan sumpah kewarganegaraan Milian Manhoef. Kami optimis dia bisa dimainkan di dua laga penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya akan menambah dimensi serangan yang kami butuhkan, ujarnya. Setelah berhasil menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, di laga-laga sebelumnya, skuad Garuda kini semakin percaya diri menghadapi tantangan berikutnya di grup C. Bahrain dan Cina menjadi lawan berikutnya dalam fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua laga ini sangat penting dalam menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 akan menjadi ujian pertama bagi Indonesia setelah hasil imbang yang penuh perjuangan melawan Arab Saudi dan Australia. Bahrain, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, akan memberikan perlawanan sengit. Namun dengan kehadiran Manhoef yang diharapkan memperkuat lini serang, Indonesia memiliki peluang untuk mencuri kemenangan. 5 hari setelah menghadapi Bahrain, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Cina adalah salah satu tim paling tangguh di Asia dan memiliki sejarah panjang di kompetisi internasional. Laga ini diprediksi akan berlangsung ketat, dan timnas Indonesia memerlukan strategi terbaik untuk menghadapi kekuatan fisik dan taktik canggih dari tim negeri tirai bambu tersebut. Milian Manhoef, pemain berusia 21 tahun, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki kemampuan dribble yang mumpuni, Manhoef sering dimainkan sebagai winger atau gelandang serang oleh klubnya, Vitesse Arnhem. Kecepatan dan kreativitasnya di lapangan membuatnya menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut antusias kehadiran Manhoef dalam rencananya memperkuat tim. Manhoef adalah pemain dengan karakter yang cocok untuk sepak bola modern.
Dia punya kecepatan, ketenangan dalam mengolah bola, dan mental bertarung yang kuat. Kami butuh pemain dengan kualitas seperti itu untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong dalam sesi latihan terakhir. Man Ho-euf diproyeksikan untuk mengisi peran penting di sektor penyerangan, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, bergantung pada strategi yang diterapkan. Kemampuannya untuk menyerang dari sayap, memotong ke dalam, dan melakukan tembakan dari jarak jauh diakini akan memberi dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia, yang selama ini dianggap kurang kreatif dalam memanfaatkan peluang di lini depan. Timnas Indonesia kini memasuki fase kritis dalam persiapan mereka menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia, Shin Tae-yong kini fokus mematangkan strategi dan komposisi pemain. Tambahan pemain-pemain berkualitas melalui proses naturalisasi, seperti Milin Man Ho-euf dan Maes Hilgers, akan menjadi kekuatan tambahan yang diharapkan bisa mengubah nasib Indonesia di turnamen internasional. Persiapan yang intens dilakukan timnas Indonesia tidak hanya dari segi taktik dan fisik, tetapi juga mental. Shin Tae-yong terus memotivasi para pemain untuk tetap fokus dan tidak terbuai dengan hasil positif sebelumnya. Menahan imbang Arab Saudi dan Australia adalah hasil yang bagus, tapi kita masih punya jalan panjang. Kita harus lebih baik lagi, terutama di pertandingan melawan Bahrain dan Cina yang akan sangat menentukan, tegas Shin Tae-yong. Selain itu, PSSI terus memfasilitasi segala kebutuhan tim agar persiapan dapat berjalan dengan lancar. Training camp intensif, uji coba, serta evaluasi dari laga-laga sebelumnya dilakukan untuk memastikan timnas Indonesia dalam kondisi siap tempur saat bertemu lawan-lawan tangguh di grup C. Dukungan dari para penggemar sepak bola Indonesia terus mengalir, baik untuk Milin Man Ho-euf maupun seluruh skuad Garuda. Para pendukung berharap agar proses naturalisasi Man Ho-euf segera selesai dan ia bisa bergabung dengan timnas di waktu yang tepat. Di media sosial, banyak penggemar yang menunjukkan antusiasme dan semangat mereka untuk menyaksikan aksi Man Ho-euf di lapangan hijau. Man Ho-euf sendiri juga mengungkapkan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia. Saya sangat senang dan bangga mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik dan berharap bisa membantu Indonesia mencapai hasil yang luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026, diungkap Man Ho-euf dalam pernyataan resminya. Dengan proses naturalisasi yang hampir rampung, kehadiran Milin Man Ho-euf di skuad Garuda akan memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Tantangan besar menanti, namun dengan kerja keras dan semangat juang, Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah di panggung sepak bola dunia. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ian Maatsen ingin dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia berikode gabung timnas Indonesia setelah dicoret timnas Belanda dari skuad Euro 2024. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional, khususnya dari pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen. Bek muda berbakat yang saat ini bermain untuk Chelsea itu dikabarkan memberikan isyarat ingin bergabung dengan timnas Indonesia setelah dicoret dari skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Keinginan Maatsen untuk memperkuat Garuda semakin menguat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain. Ian Maatsen, pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002, memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya. Meski ia dibesarkan dan berkarier di Eropa, ikatan emosional dengan tanah leluhurnya tak pernah padam. Setelah dicoret dari skuad timnas Belanda untuk ajang besar Euro 2024, Maatsen memberikan sinyal kuat melalui media sosialnya bahwa ia tertarik untuk membela Indonesia di ajang internasional. Dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, Maatsen menuliskan, "Waktunya untuk mencoba hal baru dan mungkin kembali ke akar yang lebih dalam." Unggahan ini langsung mendapat respons positif dari penggemar sepak bola Indonesia, yang mengartikan pernyataan tersebut sebagai kode bahwa Maatsen tertarik untuk dinaturalisasi dan memperkuat Garuda di kancah internasional. Ketertarikan Maatsen untuk memperkuat timnas Indonesia semakin menarik perhatian, terutama menjelang laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain dalam salah satu laga yang menentukan langkah mereka di kualifikasi. Indonesia sukses mencuri perhatian dunia setelah tampil luar biasa di fase grup C dengan menahan imbang dua kekuatan besar sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia. Performa Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong ini dinilai cukup mengejutkan. Mampu menahan dua tim unggulan, Garuda kini menjadi tim yang diperhitungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Potensi tambahan pemain berkualitas seperti Ian Maatsen jelas akan semakin memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sudah solid. Proses naturalisasi pemain asing keturunan memang bukan hal baru di Indonesia. Beberapa pemain keturunan dan asing telah berhasil dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Maatsen di skuad Merah Putih bisa menjadi suntikan moral dan teknis yang besar, mengingat pengalaman bermainnya di Liga Top Eropa bersama Chelsea. Namun, proses naturalisasi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maatsen harus melalui beberapa tahapan administrasi dan regulasi, baik dari FIFA maupun dari pemerintah Indonesia. Selain itu, ada juga pertanyaan apakah pelatih Shin Tae-yong melihat kebutuhan untuk menambah pemain di posisi yang selama ini sudah dihuni oleh pemain-pemain lokal berkualitas. Jika Ian Maatsen benar-benar dinaturalisasi, ia berpotensi menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Dengan posisinya sebagai bek sayap yang agresif dan kemampuan bertahannya yang solid, ia dapat memberikan fleksibilitas dan kekuatan tambahan di lini belakang. Di Chelsea, Maatsen dikenal memiliki kemampuan serangan yang baik dari sisi sayap, dan ini bisa menjadi senjata tambahan bagi Indonesia yang dikenal mengandalkan serangan balik cepat. Selain itu, kehadiran Maatsen juga bisa memberi inspirasi bagi pemain-pemain muda Indonesia lainnya untuk meningkatkan performa mereka. Dengan kombinasi pemain lokal dan pemain naturalisasi, timnas Indonesia bisa semakin kompetitif di kancah internasional. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ketertarikan Ian Maatsen untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjadi salah satu topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Meski masih harus melalui proses yang panjang, harapan publik Indonesia untuk melihat pemain keturunan Belanda ini mengenakan seragam Garuda tampaknya semakin dekat menjadi kenyataan. Jika semua berjalan lancar, Ian Maatsen mungkin akan menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sydney Van Hooijdonk, penyerang ganas asal Belanda ini terang-terangan siap perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar besar datang dari sepak bola Eropa, di mana penyerang tajam asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Striker yang bermain untuk klub Serie A, Bologna, ini dilaporkan bersedia menjalani proses naturalisasi demi membela skuad Garuda dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini mencuat setelah Indonesia menunjukkan performa impresif dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup C, yang menempatkan mereka di posisi siap bersaing dengan lawan-lawan kuat di Asia. Nama Sydney Van Hooijdonk mungkin belum dikenal luas oleh publik sepak bola Indonesia, tetapi di Eropa, ia sudah mencuri perhatian dengan performanya yang mengesankan. Lahir di Breda, Belanda, pada tahun 2000, Sydney adalah putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Dengan postur tubuh tinggi dan fisik yang kuat, Sydney dikenal sebagai penyerang dengan insting gol yang tajam, kemampuan memanfaatkan bola-bola udara, dan naluri mematikan di kotak penalti. Yang membuat Sydney lebih menarik bagi timnas Indonesia adalah fakta bahwa ia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga ibunya. Ini membuka peluang besar bagi Sydney untuk memenuhi syarat sebagai pemain naturalisasi, sesuatu yang kini sedang menjadi perhatian PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Setelah sukses memimpin Indonesia dalam beberapa pertandingan besar, Shin terus mengeksplorasi opsi terbaik untuk memperkuat skuadnya, terutama dengan merekrut pemain keturunan dari luar negeri. Sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah melakukan banyak perubahan besar. Salah satunya adalah menggaet pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Kini, fokus Shin beralih ke Sydney Van Hooijdonk, penyerang muda yang saat ini bermain di Bologna.
Dengan usia yang masih sangat muda, Sydney dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Shin Tae-yong menilai bahwa kehadiran Sydney akan memperkuat lini serang timnas Indonesia yang masih membutuhkan peningkatan efektivitas dalam mencetak gol. Menjelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, penyerang berkualitas seperti Sydney bisa menjadi senjata ampuh untuk mengatasi lini pertahanan lawan. Menurut beberapa laporan dari PSSI, negosiasi dengan Sydney dan keluarganya berjalan positif. Sydney sendiri terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Ini menjadi langkah penting dalam memperkuat lini serang Indonesia yang masih kurang produktif di beberapa pertandingan terakhir. Proses naturalisasi pemain keturunan seperti Sydney tentu tidak bisa terjadi dalam semalam. Meski demikian, PSSI tampak berkomitmen penuh untuk mempercepat proses ini, mengingat kebutuhan mendesak timnas Indonesia untuk memperkuat skuadnya sebelum menghadapi laga berat melawan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi salah satu ujian terberat bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tambahan pemain sekelas Sydney bisa memberikan dorongan moral yang besar. Jika naturalisasi ini berhasil diselesaikan dalam waktu dekat, Sydney akan menjadi pemain penting yang mampu memberikan dimensi baru dalam serangan. Mengingat pengalamannya bermain di salah satu liga top Eropa, Serie A, kemampuan dan mentalitas kompetitif yang dimiliki Sydney akan sangat berguna bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tekanan dari tim-tim kuat di babak selanjutnya. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C, Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Meski bermain menghadapi tim yang secara peringkat dan kualitas berada di atas mereka, skuad Garuda mampu bertahan dengan baik dan menciptakan peluang yang cukup menjanjikan. Namun, kelemahan terbesar yang masih terlihat adalah kurang tajamnya lini serang Indonesia. Meski mampu mengontrol permainan dengan baik, tim ini sering kesulitan untuk mencetak gol. Inilah yang membuat penambahan pemain seperti Sydney Van Hooijdonk menjadi sangat krusial. Dengan naluri menyerangnya yang tinggi dan keahliannya dalam menyelesaikan peluang, Sydney diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Kabar bahwa Sydney Van Hooijdonk siap memperkuat timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Banyak yang melihat ini sebagai langkah yang sangat positif untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Sydney dalam skuad bukan hanya tentang menambah satu pemain berkualitas, tetapi juga memberikan pesan bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di level internasional. Meski ada banyak harapan, proses adaptasi Sydney di lingkungan sepak bola Indonesia tidak bisa diabaikan. Sebagai pemain yang tumbuh dan berkembang di Eropa, ia harus beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda di Asia, termasuk menghadapi tekanan besar dari para supporter Indonesia. Namun, dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, banyak pihak yang optimis bahwa Sydney akan bisa beradaptasi dengan cepat. Laga melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar bagi Indonesia. Dengan tambahan pemain seperti Sydney, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif dan mampu mengatasi tekanan dari lawan. Jika berhasil tampil impresif, Indonesia akan semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Sydney Van Hooijdonk, dengan segala potensi dan kualitasnya sebagai penyerang berkelas, bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang tajam di lini depan. Dengan Shin Tae-yong yang terus menunjukkan ambisinya membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, proses naturalisasi Sydney diharapkan bisa segera selesai sebelum laga penting melawan Bahrain. Dengan pemain-pemain seperti Sydney, Indonesia tidak hanya memperkuat skuad mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak maju untuk bersaing di panggung internasional. Semua mata kini tertuju pada proses naturalisasi ini, dan apakah Sydney Van Hooijdonk akan menjadi salah satu kunci dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.